Halo anak-anak ibu semua, apa kabar nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, walaupun kita sekarang masih bosan sekali belajar online gitu-gitu aja, tapi tetap semangat. Ini bukan kemauan kita, tapi ini adalah penyakit massal. Ini adalah perintah dari pemerintah kita, presiden kita, bahwa kita harus belajar online. Dan ini mungkin akan diperpanjang lagi. Jadi tetap semangat, tetap sehat. Semoga semester depan kita bisa jumpa di kelas. Oke, seperti yang kamu lihat, kita akan membahas tentang sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai seni. Ini adalah sejarah peminatan kelas 10. Minggu lalu kita telah membahas sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa. Oke, kita mulai. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah hasil karya, cipta, dan penelitian dari berbagai ahli yang kemudian menuliskannya. Penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan harus melalui penafsiran yang mendekati kebenaran peristiwa. Jadi sejarah sebagai kisah ini adalah dia dikisahkan, tetapi dia sudah diteliti dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu setelah diteliti dapat infonya, ditafsirkan apakah betul-betul atau dikritisi dulu apakah peristiwa itu betul-betul terjadi seperti itu gitu. Dengan kata lain, sejarah sebagai kisah adalah kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran dan interpretasi atau jadi dia diujikan dia betul-betul enggak seperti terjadinya. Jadi interpretasinya dia harus mendekati fakta yang sebenarnya. Sejarah sebagai kisah disebut juga dengan sejarah subjektif. Kenapa disebut subjektif? Karena dia membawakan diri dia seakan-akan mengalami kejadian dari seorang tokoh. Jadi subjektif, dia peneliti seorang tokoh, memang salah satu orang subjek dan tidak memperhatikan peristiwa-peristiwa yang lain seperti itu. Hal tersebut dapat dikisahkan atau dituliskan kembali oleh siapa saja dan kapan saja sehingga ada proses keberlanjutan. Jadi penulisan sejarah sebagai kisah ini bisa dituliskan oleh siapa saja. Yang penting dia telah melakukan penelitian dan menarik penafsiran. Dalam masalah subjektivitas atau dalam sejarah sejarah sebagai kisah lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor kepribadian dari si penulis atau si penutur sejarah. Jadi subjektivitasnya si si penulis sejarah ini adalah orang yang mengalami kejadian. Jadi subjek. Jadi karena dia merasa dekat dengan subjek yang diteliti, itu yang menyebabkan terjadinya subjektivitas. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perbendaharaan pengetahuan. Jadi pembendaharaan pengetahuan, dia harus meneliti dulu. Dia harus mengetahui peristiwa yang benar-benar terjadi. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus mengumpulkan peristiwa-peristiwa dulu atau peninggalan-peninggalan sejarah atau buku-buku yang berkaitan dengan apa yang kita teliti seperti itu. Baru selanjutnya, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa ini adalah sesuatu yang perlu sekali. Kenapa? Kalau kita tidak mampu mengembangkan bahasa dalam penelitian atau dalam menuliskan suatu materi, kita tidak bisa menuliskan buku seperti itu. Jadi harus banyak bahasa yang kita yang kita kuasai seperti itu. Baru selanjutnya, kepentingan dan nilai-nilai. Ada kepentingan seorang peneliti atas apa yang mau ditelitinya. Karena dia penting, makanya diteliti seperti itu. Dan ada nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Contoh, kalau kita meneliti benteng Putri Hijau. Kenapa kita meneliti itu? Karena ada nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam benteng Putri Hijau seperti itu. Selanjutnya, kelompok sosialnya. Jadi kelompok sosial maksudnya, contoh yang kita teliti adalah keluarga dari kerajaan Aru atau kerajaan Karo. Seperti itu. Jadi ada kelompok sosialnya, siapa? Raja-raja dan orang-orang di sekitarnya atau keturunan dari raja. Seperti itu. Selanjutnya, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan penulis yang baik dan menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa masa lalu. Ini sejarah sebagai seni ini selain dituliskan berbentuk novel, berbentuk puisi, berbentuk nyanyian. Jadi sejarah sebagai seni itu banyak
dalam seni musik, seni dalam novel dan lain-lain, tapi harus menguasai banyak bahasa yang menarik si pembaca. Seorang sejarawan sebaiknya mampu mengombinasikan antara pengisahan yang mementingkan detail dan fakta-fakta dengan kemampuan memanfaatkan intuisi atau imajinasi, hayalan. Jadi ibaratnya seorang sejarawan yang ingin menuliskan kisah Putri Hijau, dia harus bisa menghayal. Dia seolah-olah hidup di masa Putri Hijau seperti itu. Jadi dia bisa menghayalkan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Dia seolah-olah ikut dalam peristiwa tersebut. Ciri-ciri sejarah sebagai seni ada sebagai berikut. Yang pertama, intuisi. Intuisi merupakan kemampuan mengetahui dan memahami sesuatu secara langsung mengenai suatu topik yang sedang diteliti. Jadi seorang sejarawan harus mempunyai intuisi. Kenapa? Dia harus mengetahui dasar dari sejarah itu. Dia harus tahu dasarnya, tetapi dia penasaran, seperti itu kira-kira. Baru selanjutnya ada emosi. Emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang. Emosi diperlukan guna mewariskan nilai-nilai tertentu asal penulis itu tetap setia pada fakta. Maksudnya emosi, seorang penulis dia harus mempunyai emosi. Dia seolah-olah bisa menarik. Makanya Ibu contohkan aja, kalian membaca novel, kalian pernah menangis mengikuti alur novel, berarti kalian ikut terbawa emosi yang dibuatkan si penulis dalam novel tersebut. Jadi ada emosi yang dimasukkan. Jadi emosi ini nanti bisa menarik minat si pembaca. Si pembaca seolah-olah ikut dalam peristiwa tulisannya tersebut, seperti itu. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Gaya bahasa diperlukan sejarawan guna menuliskan sebuah peristiwa. Gaya bahasa yang baik itu dapat menggambarkan detail-detail sejarah secara lugas dan tidak berbelit-belit. Jadi gaya bahasa itu ada bahasa-bahasa tertentu yang membuat kita semakin penasaran atau membuat si pembaca makin penasaran. Jadi penyampaiannya itu detail tapi menarik. Jadi ada bahasa tersendiri. Kalau kalian contoh bahasa kiasan, pernah dengar bahasa kiasan? Jadi seperti kamu bagaikan rembulan, bagaikan sinar matahari. Bukan berarti manusia yang digambarkannya itu seperti matahari, tapi karena dia bersinar, dia ibarat cantik, jadi dia digambarkan sebagai matahari. Jadi ada gaya bahasa yang bisa menarik si pembaca. Selanjutnya ada imajinasi. Imajinasi merupakan daya pikiran untuk membayangkan kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman. Ini udah Ibu katakan tadi, imajinasi itu hayalan. Hayalan. Jadi setelah dia mendapat informasi dari masyarakat atau informasi dari apa yang ditelitinya, dia bisa seolah-olah dia pernah hidup di masa itu. Dia seolah-olah mengalami peristiwa masa itu, seperti itu. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Kamu persiapkan diri, minggu depan kita ujian tengah semester, baca bukumu, pahami nanti supaya hasilnya memuaskan, biar kalian tidak kecewa dengan apa yang kalian inginkan, oke? Apa yang kalian ekspektasikan, oke? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mungkin minggu depan kita ujian, minggu depan lagi kita akan jumpa lagi, oke? See you, goodbye.